apa istilahnya, bertransformasi gitu loh. Dari siswa menjadi mahasiswa itu seperti apa sih gitu kan? Mahasiswa kedokteran itu seperti apa sih gitu kan? Lalu sekolahnya di mana atau apa, tempat kuliahnya seperti apa, labnya seperti apa? Yuk silakan pelajari di sini. Nah setelah itu nanti kalian silakan ya persiapkan diri dengan baik, tidak hanya sekedar bercita-cita, tapi berupaya mencapai cita-cita. Ya, bahwa berharap angkatan 2024 ini, ya sekarang berapa orang? 58. Nah, 58 orang yang berniat datang ke UI belajar melihat fakultas kedokterannya, ya 58 orang itu seolah nanti semuanya jadi dokter. Amin. Praktikum Operasi Amanda. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah datang ke FKW hari ini. Sebetulnya saya bingung ketika mendapatkan surat dari SMA 8 bahwa akan melakukan kunjungan ke Fakultas Kedokteran. Kenapa harus ke sini? Sebenarnya kan kalian bisa undang DAS ya, DAS, Dokter Alumni Semadel. Ya kan, jadi kuat sekali persatuan alumninya sebetulnya dari SMA 8 dan dari alumni FKUI gitu. Dokter kira-kira seperti apa? Seperti beliau ini ya, tampilannya rapi, biasanya di tempat rapi, ya kalau nggak pakai snelly, jas putih, menggunakan dasi, dan biasanya memang harus ada pulpen ya untuk mencatat status pasien dan lain sebagainya. Lalu mikroskop tergantung di lehernya. Stetoskop dulu ya, masih pada tidur nih. Ya, kebayang mikroskop ya, 2 lagi. Oke, ya. Jadi dokter teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Ya, ini fix. Jadi kalau mau jadi dokter sekolah dulu, sekolah kedokteran. Karena apa di zaman sekarang? Ya, banyak mungkin orang-orang dengan atribut seperti dokter mengaku bisa menyembuhkan, tapi metodenya aneh-aneh. Misalnya sembur air, atau tidur di rel kereta api nih, ya katanya bisa menyembuhkan rematik dan lain sebagainya. Pegang batu panas, ya kan? Apakah mereka dokter? Bukan. Apakah mereka penyembuh? Mungkin. Karena pada hakikatnya kesembuhan itu asalnya dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dokter pun hanya perantara. Seperti itu. Tapi yang pasti mereka bukan dokter. Nah, fix ya. Kalau mau jadi dokter, sekolah kedokteran dulu. Sekolahnya di mana? Di FKUI. Jadi tepat sekali tadi slide-nya ada khusus kenapa harus FKUI. Ya, oke kita kupas. Pertama adalah akreditasi. FKUI akreditasinya akreditasi tertinggi. Di tahun 2019 kami meraih akreditasi A. Tahun depan kami akan melakukan akreditasi ulang. Ya, akreditasi bicara tentang mutu teman-teman. Sekolah kedokteran harus bermutu. Hari ini teman-teman pasti terpapar berita bahwa sekolah kedokteran muncul di mana-mana. Ya, awalnya hanya sekitar 70-an di Indonesia, sekarang sudah lebih dari 100. Di mana-mana muncul sekolah kedokteran. Tapi kenapa teman-teman harus tetap memilih FKUI sebagai sekolah kedokteran? Pertama adalah akreditasi. Bicara mutu, karena kita bicara manusia. Yang kita hadapi manusia. Ya,
Contoh kecilnya adalah, mau nggak sih teman-teman berobat ke dokter yang dalam tanda kutip tidak bermutu misalnya? Gitu. Jadi kita di FKW ini berusaha untuk menghadirkan mutu terbaik untuk Indonesia. Ya. Yang kedua sejarah. Sejarah akan saya skip aja karena kalian akan ke museum di sini kan. Nah, nanti di museum akan belajar tentang sejarah pendidikan kedokteran Indonesia. Cuma yang ingin disampaikan adalah FKW pemegang sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia. Kami yang pertama. Bagaimana bisa terjadi nanti di museum, ya akan dibahas. Nah, ini yang selanjutnya. Kita nomor 1 di Indonesia. Kata siapa? Kata orang-orang. Kata Okejon, kata Detik, yang diambil dari data-data lembaga pemeringkatan dunia, Edurank dan QS World University Ranking, ya. Nomor 2, nomor 3-nya boleh yang lain. Nomor 1-nya tetap, ya, seperti itu. Baik. Program studi di FKUI itu adalah ini. Untuk S1-nya hanya ada 1 program studi, yaitu pendidikan kedokteran umum. Namun kita terbagi menjadi 2 kelas, reguler dan internasional. Yang kedua adalah S2-nya kita punya 4 program studi, S3-nya punya 3 program studi, spesialis dan subspesialis, ya. Jadi kalau udah jadi dokter umum boleh praktik, boleh memeriksa pasien dan lain sebagainya sebagai dokter umum. Nah, nanti kalau mau memperdalam keilmuannya lagi ambil spesialis, ya. Atau kalian tertarik dengan dunia riset, langkahnya mau jadi dosen dan lain sebagainya, bisa ambil untuk magisternya S2, ya. Subspesialis itu apa? Subspesialis keilmuan yang lebih dalam lagi dari spesialis. Misalnya spesialis penyakit dalam, ya. Penyakit dalam luas, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kalian akan ambil subspesialis gastro misalnya. Nah, bahasnya tentang penyakit seputar gastro, mah, GERD, dan lain-lain. Itu subspesialis, ya. Next, udah pegang brosurnya ya semua ya. Ya, yang kuning, brosur kuning itu untuk yang ada gambar gedungnya, itu informasi untuk kelas internasional. Untuk reguler, ya. Sedangkan yang dibaliknya adalah informasi untuk kelas internasional. Jadi tadi saya jelaskan bahwa di FKUI ada 2 jenis kelas, reguler dan internasional. Perbedaannya apa? Perbedaannya pertama jalur masuknya. Jalur masuknya beda, masing-masing bisa diikuti. Teman-teman bisa ikut kedua-duanya, mau kelas internasional maupun kelas reguler. Kelas internasional bukan alternatif, teman-teman. Kelas internasional adalah salah satu pilihan sekarang. Jadi jangan punya pemikiran bahwa ini kayaknya lebih mudah nih ke kelas internasional. Enggak. Daya saingnya, keketatannya juga tinggi, sama seperti reguler, ya, seperti itu. Jadi kalian tetap harus serius untuk apply misalnya ke kelas internasional. Yang selanjutnya adalah syarat. Kelas internasional pada saat pendaftaran butuh sertifikat TOEFL atau IELTS, ya, yang reguler kan. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris untuk internasional, bahasa Sunda bahasa Indonesia untuk kelas reguler, bukan bahasa Sunda. Itu muatan lokal ya. Lama sekolahnya, nah ini lama sekolahnya kita beda sama keilmuan lain. Anak kedokteran tuh 5,5 tahun, ya. Yang lain kan 4 tahun udah wisuda, lalu mungkin bekerja atau usaha, ya. Kalau kita bilang masih sekolah 5,5 tahun. Internasional lebih lama lagi, tambah 1 tahun, karena mereka harus ada di luar negeri selama 1 tahun kuliah, ya, 6,5 tahun. Ijazah, nah ini penting. Ijazah yang didapat, apa istimewanya kelas internasional? Istimewanya adalah dalam 6,5 tahun kuliah tersebut, kalian itu dapat diartikan kuliah di 2 kampus, di UI dan MITRA di luar negeri. Jadi ijazahnya 2 nanti, ya, ijazahnya ada 2 dari UI dan MITRA di luar negeri. Lalu kuotanya yang berbeda. Nah, ini mitra kita di luar negeri. Ada Melbourne dan Monash di Australia, dan satu lagi Newcastle upon Tyne di Inggris, ya. Untuk Newcastle ini pendidikannya S2, teman-teman. Jadi nanti kuliah, kalau kalian memilih untuk ke Newcastle, pulang-pulang itu ijazahnya Master of Research, ya. S1-nya belum wisuda, tapi udah dapat gelar S2 dari Newcastle. Seperti itu. Mudah-mudahan nih, ya, di tahun kalian nanti ini akan bertambah 1 lagi. Dan saat ini sedang dijajaki kerjasama dengan universitas, salah satu universitas terbaik dunia yang ada di Belanda untuk program Master of Science, MSI nantinya. Seperti itu. Nah, ini penerimaan hasil baru yang lalu, ya, tahun ini, tapi yang udah lewat. Ya, saya tampilkan untuk teman-teman bisa kira-kira bulan apa sih gue harus mengurangi drakor.
harus mengurangi game online-nya ya. Kira-kira di bulan apa? Kira-kira di awal tahun teman-teman. Januari itu biasanya UI udah rilis. Ini informasi-informasi jalur penerimaan tahun ini ya. Jadi penerimaan ketika saya sebut PPKB misalnya bisa enggak gitu ya di tahun-tahun berikutnya. Nah Januari ini kalian harus mulai mencari aktif ya. Jadi jangan cuma ngandelin misalnya dari Bapak Ibu atau dari sekolah, kalian ini juga harus aktif. Misalnya salah satunya dengan follow Instagram medicine_UI. Nah, ya, promo. Seperti itu. Nah, bulan Februari udah mulai undangan, lalu UTBK tahun lalu itu di bulan Maret ya. Yang mungkin bisa membedakan sedikit tahun ini adalah pemilu. Kita nggak pernah tahu apakah jadwalnya akan tetap seperti itu. Aku bergeser sedikit. Ya, di bulan Juli itu ujian-ujiannya, pengumumannya. Agustus sudah proses penerimaan. Kalian akan bernyanyi di Balai Irung sebagai mahasiswa baru, paduan suara. Lalu nanti akan ikut orientasi ya, PSIF dan lain sebagainya. Dan di bulan September udah mulai kuliah. Udah mulai menempati bangku-bangku di ruang kelas rumpun ilmu kesehatan. Kelas internasional juga sama, talent scouting atau jalur undangan dimulai Februari ya undangannya. Lalu untuk simaknya di bulan Mei Juni, ujiannya di Juni, pengumuman di Juni. Nah, ini sebenarnya yang membedakan kami dengan kampus lain. UI itu mau ngapain sih nyiptain dokter yang kayak apa sih? Kita ingin menciptakan cyber startup, dokter bintang 7. Jadi ternyata bukan cuma kuliah ya Bu yang bintang 7. Dokter pusat bintang 7 ya. Nah, pertama adalah care provider, dokter pemberi pelayanan. Seperti dokter yang kita lihat dan kita tahu di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di FTV mungkin. Ya, dokter yang kadang-kadang salah ya, letak kata sebabnya dan lain-lain. Atau di film, di sinetron ya. Dokter yang seperti itu, pemberi pelayanan. Lalu decision maker, dokter yang mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Ini harus bersama, cepat dan tepat. Nggak bisa salah satu lagi. Kalian cepat tapi nggak tepat, liau. Ya, Pak. Kalian tepat tapi nggak cepat juga bisa. Bayangkan di kamar operasi dalam keheningan, dingin AC-nya, terus ketegangan ya. Tiba-tiba yang terdengar hanya suara monitor denyut nadi atau monitor kehidupan ya. Tiba-tiba ditanya oleh asistennya, Dok, potong atau tidak? Dokternya kaget, dokternya takut, dan dokternya berkeringat. Lalu dia bilang, saya nggak hadir kuliah ini waktu itu. Gak bisa kayak gitu ya. Tiba-tiba detak jantung yang masih begini tadi menjadi garis lurus teman-teman. Balik lagi, kita dokter berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan nyawa manusia. Untuk itu kita harus memiliki kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Ya. Selanjutnya komunikasi. Dokter yang memiliki komunikasi yang baik, ya, dokter yang memiliki eye contact yang baik, hangat dalam penyambutan, ya, bukan dokter yang ketika pasien yang masuk dia masih main Candy Rush. Bentar ya, sedikit lagi nih, naik level ya. Enggak ya, dokter yang kenapa Bapak Ibu? Oh iya sakit, oh enggak, ini mah enggak sakit, kamu cuma pengen surat dokter kan, gitu ya. Next, dokter yang seorang community leader, pemimpin di lingkungannya. Teman-teman, di daerah di pelosok Indonesia sana ya, seorang dokter itu kadang-kadang bisa dibilang kayak setingkatnya Pak Camat lah gitu, atau Pak Kapolsek ya. Kenapa? Dokter bisa mengerahkan massa. Bapak-bapak, ibu-ibu, musim hujan udah datang. Berarti sebentar lagi AIDS IDFT bakal mampir ke rumah kita. Yuk, hari Minggu nanti jam 6 kumpul di halaman puskesmas, bawa sapu semuanya, kita bersihkan lingkungan. Dokter juga harus bisa seperti itu, ya. Selanjutnya adalah manajer. Dokter mampu memanage dengan baik berbagai hal, termasuk jadwal prakteknya, ya. Misalnya dokter yang praktek lebih di 3 tempat, gitu harus bisa. Jangan sampai pasien terabaikan karena dokternya terlalu banyak tempat prakteknya. Selanjutnya adalah seorang peneliti, research. Menurut pendapat saya pribadi, dokter yang berhenti meneliti itu dia sedang mengabaikan keilmuannya. Karena apa?
ilmu seorang dokter itu tidak berhenti pada saat dia lulus. Kuman berkembang setiap menit, bakteri, virus, dan lain-lain. Dan kita, tanpa kita sadari, berkontribusi terhadap hal itu. Ayo, siapa yang suka minum antibiotik sembarangan? Berarti kalian berkontribusi terhadap kebalnya penyakit yang nggak bisa lagi diobati oleh antibiotik. Itu. Stop ya, minum antibiotik sembarangan. Terakhir, kita ingin dokter kita itu takut Tuhan, memiliki iman dan takwa yang baik, bukan dokter yang Tuhankan diri. Keren ya? Oke, next. Nah, metode belajar teman-teman. Tadi berapa lama kuliahnya? 5,5 tahun. Nah, jadi hitungan pembagiannya gini. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, teman-teman kuliah di rumpun ilmu kesehatan. Ya, di gedung rumpun ilmu kesehatan kampus UI Depok. Nah, jadi ketika diterima nanti, amin, amin ya. Sewa rumahnya, sewa apartemen, jangan di Salemba, udah cukup ya. Ya, dekat dengan Bukit Duri udah cukup. Saatnya pindah ke Depok, ya. Kota yang lebih menjanjikan kehidupan seperti itu. Oke, saatnya pindah ke Depok. Jadi cari kosannya, cari apartemen atau apapun itu di Depok. Nah, tingkat 4, tahun keempat sampai selesai kalian masuk rumah sakit, tapi bukan karena tipes. Ini masa-masa yang kalian tahu dengan istilah koas, ya. Nah, tahun keempat sampai selesai itu adalah masa-masa klinik. Kalian akan menjalani masa koas. Nah, bagaimana dengan anak kelas internasional? Anak kelas internasional 1 tahunnya itu di tingkat 4. Jadi begitu selesai tahun 1, tahun 2, tahun 3, kuliahnya tadi di Erika, mereka pergi ke luar negeri untuk kuliah di sana, pulang mengikuti jejak kalian klinik, masuk ke rumah sakit, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang cukup menarik, ini yang cukup menarik untuk dibahas teman-teman. Udah lulus jadi dokter, mau jadi apa? Pertanyaan sebenarnya aneh ya. Ya dokter kan? Ya dokter, jadi dokter gitu ya. Seperti yang kita ketahui bersama tadi sudah sering disebutkan gitu. Tapi ternyata enggak sebatas itu teman-teman. Menurut kami pribadi saat ini, profesi dokter adalah salah satu profesi di Indonesia yang bisa menjadi profesi apa? Coba bayangkan satu profesi oleh kalian yang nggak bisa dimasuki dokter, mungkin nggak ketemu. Seperti mencari benda yang huruf depannya Y selain yoyo. Mungkin nggak ketemu, ya? Jadi seperti itu. Kita bahas satu-satu. Oke, pertama adalah care provider, dokter seperti bayangan kita yang memberi pelayanan kesehatan dan sebagainya. Yang kedua, teman-teman bisa berkarir di dunia birokrasi. Setinggi-tingginya menjadi menteri kesehatan. Mungkin suatu hari nanti akan menjadi presiden bisa, ya, gitu. Kepala daerah sekarang banyak yang berasal dari dokter dan alumni FOI juga, ya seperti itu. Lalu teman-teman bisa berkarir di bidang bisnis, usaha. Ada yang kenal ya pasti ya? Oh ya, Pak Heru Tanjung ya, Transmart, Trans TV, Transformer. Nah, Transformer enggak, ya. Pak Heru Tanjung dokter gigi. Beliau tapi lebih memilih jalur pengusaha ya, istrinya pun dokter gigi. Nah, kalau di dunia kedokteran ada yang tahu bajunya ya? Ya, Bluebird. Jadi taksi Bluebird yang berkeliaran di depan kita itu di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia ini, ternyata saat ini pemiliknya adalah seorang dokter alumni FKUI, Purnomo, Dokter Purnomo. Ya. Nah, dari usaha-usaha ini, termasuk misalnya Betadine atau Hotel Mahaka di kawasan Blok M, nah itu satu grup pemiliknya adalah Dr. Kahar Chandra, alumni kita juga, ya. Nah dari situ, dari bisnis-bisnis ini mereka bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa alma maternya, ya. Jadi seperti itu. Ketika dokter sudah menjadi seorang pengusaha atau menjadi entertainer, ya Mas Tompi ya. Dokter Tompi bedah plastik, punya klinik kecantikan dan keilmuannya juga berjalan, nyanyinya juga masih, ya. Atau yang terakhir bro, ini buat Mas Bro semua mungkin, dokter tentara bro, ya, dokter tentara, dokter polisi, dokter Dewi,
Dr. Dewi, saya lupa panjangannya, tapi beliau spesialis pulmonologi, adalah salah satu dokter jenderal alumni FKUI yang bertugas di RSPAD Gatot Subroto, alumni SMA 8. Ya, Dr. Dewi. Jadi nanti suatu hari mungkin bisa diundang untuk bicara tentang kalian semua. Ya, oke, next. Ini cuma mau pamer aja, bisa kalian abaikan juga. Yang tidak boleh diabaikan adalah untuk mengfollow Medicine UI, ya. Target saya 1 juta, maaf. Target 1 juta followers saat ini masih 30.000, jauh banget, ya. Ada info yang jual followers? Ya, ini jadi gini, mau diterangkan bahwa apakah anak reguler bisa untuk juga keluar negeri selama masa kuliahnya? Sangat bisa. Ya, keluar negeri ya bisa kalau punya uang. Tapi enggak, konteksnya adalah kalian bisa mengikuti event-event internasional seperti misalnya yang terjadi pada Fabian Akbar ini. Dia waktu 2017 ikut summer camp di Universitas Tsukuba, Jepang. Ya, yang ingin diceritakan adalah dia di kompetisi tersebut meraih medali emas. Ya, biasa aja kayaknya ya. Ternyata nggak biasa teman-teman, karena saingannya itu kandidat master, jadi mahasiswa S2 dari berbagai dunia, dari berbagai negara di dunia maksudnya, dan PhD, kandidat S3, tapi yang menang adalah anak kedokteran ini ya, satu. Misalnya juga bisa di Korea, ya, ini untuk event di Korea. Ngomong-ngomong kalau di Korea katanya enak, hadiahnya suka cash. Jadi kalau menang, ya kayak ini juara dapat hadiahnya cash, uang dalam bentuk won ya, kalau di Korea atau uangnya. Nah, apa enaknya? Pulangnya bisa beli oleh-oleh skincare. Jadi ingat skincare, ingat satu cerita teman-teman. Kemarin itu ada kasus, ya. Seorang ibu dilarikan ke UGD karena wajahnya memerah menggunakan skincare katanya. Oh, ini sih infeksi ya, nggak apa namanya alergi ya, nggak cocok dengan mereknya. Ketika ditanya mereknya kepada si suami, jawabannya adalah yang ada gambar Agnes Monica-nya. Ternyata fresh air. Enggak. Itu hoax. Itu aja ya. Jadi tidak terjadi. Tapi mungkin saja terjadi ya suatu hari nanti. Oke. Suka musik bisa kita fasilitasi di sini. Jangan khawatir, yang terlihat aja hanya musik-musik seperti musik klasik, tapi sebetulnya di sini juga banyak penyuka musik dangdut. Ya, jadi bahkan banyak juga pendengar Aldi Taher ya. Jadi bisa ya. Oke. Nah, kenapa saya sebut Aldi Taher? Karena tampil di Lampion ya tahun ini ya. Betul ya? Karena saya hadir juga di sana. Saya hadir juga di Senayan. Oke, next. Ya, ini yang lain-lain. Abang None Jakarta biasanya juga dari sini. Ada Elisa Jonathan baru aja dilantik menjadi dokter kemarin, dia runner up Miss Indonesia 2019. Jadi artinya nggak kiri aja, kita juga kadang soft skillnya kita berdayakan mahasiswa kita. Softball ya, Rizky Abi ini meraih medali emas di PON mewakili DKI Jakarta. Ini di Nepal, saya nggak tahu juga kenapa jauh banget ya. Ini salah satu kompetisi terbesar dunia di bidang genetik again di Boston, Amerika Serikat, dan kita meraih medali emas. Yang ini sebenarnya tingkat nasional teman-teman ya, tapi yang ingin saya banggakan adalah kita menang di semua cabang ya, dan meraih juara umum di Piala Tengah. Oke, Sirajul dalam bidang keagamaan, musabaqah hafal Quran, tekniknya, karyawannya seperti saya juga berprestasi, dosennya juga berprestasi, penelitinya juga berprestasi, apa lagi sih yang kurang di sini? Oke, Mapres guys, mahasiswa berprestasi. Juara 1 di UI, tingkat 3 nasional, ya. Tingkat 3? Iya, yang duanya berasal dari sosial. Jadi masih wajar ya, karena mungkin pendekatannya lebih dekat dengan di masyarakat gitu, Dewan Juri menjadi seperti itu. Tapi ini sebuah kebanggaan bagi kami ya. Nah, ini tadi saya menyinggung lampion, di kita juga ada namanya unjuk rasa, tapi juga bukan unjuk rasa demo, tapi benar-benar mengunjuk rasakan dalam bidang musik, dalam bidang seni tari, drama dan lain sebagainya. Online database ini penting teman-teman. Kalian masih mengerjakan LS tadi? Enggak ibu? Lembar kerja siswa enggak ya? Oh iya, sorry beda zaman.
walaupun kita sebaya tapi di sini kita beda. Ya, nah dalam mengerjakan tugas-tugas seperti itu kalian butuh referensikan, nggak mungkin gunakan Wikipedia dong, ya kan? Nah kalau di dunia kedokteran ada online database, ya kalian bisa akses, tapi bayar. Kampus lain kalau dulu gratis. Ya. Oke, ini laboratoriumnya. Mungkin lebih kerennya di tempat kalian. Nah, ini ada PKM, Pusat Kesehatan Mahasiswa, teman-teman. Ya. Jadi di PKM ini kalian bisa kalau sakit, apalagi nanti lagi di Depok kan ya, mau pulang ke rumah jauh, bisa manfaatkan fasilitas PKM ini, ya, termasuk gigi. Ya. Yang bisa itu hanya 3. 1, masuk angin, nggak bisa datang ke sini. Nggak bisa minta kerokan. Yang kedua patah hati. Patah hati nggak bisa, ya. Dia bantu di sini tahajud guys. Oke. Yang ketiga adalah mengobati kerinduan. Kalau rindu nggak bisa datang ke PKM, bisanya datang ke ruangan lain, ruang ICU. Oke. Ingat koas ya. Nah, koasnya nanti di era kalian mungkin sudah nggak lagi di RSCM, tapi kita akan koas di Rumah Sakit Universitas Indonesia yang adanya di dalam lingkungan kampus UI Depok. Belakangnya ini rumpun ilmu kesehatan tuh, ya, yang warna putih. Ini depannya ada jembatan penghubung. Nah, nanti itu kalian bisa bolak-balik di sini, ya, Rumah Sakit UI. Nah, ini rumpun ilmu kesehatan yang tadi saya cerita. Di dalam rumpun ilmu kesehatan ini tidak cuma kedokteran, ada 4 fakultas lain yang bergabung dalam rumpun ilmu kesehatan: kedokteran gigi, farmasi, keperawatan, dan ilmu kesehatan masyarakat. Ya, jadi ada beberapa kuliah nanti kalian bareng dengan mereka, gitu. Karena diharapkan di masa yang akan datang setelah kalian lulus, ya orang-orang inilah yang akan menjadi mitra kita, ya seperti itu. Oke, student lounge salah satu fasilitas. Mungkin teman-teman yang kemarin ikut open house, saya nggak tahu melihat ruangan ini atau enggak di Erika, tapi ini salah satu ruangan yang saya banggakan dan selalu saya tampilkan. Kenapa? Jadi kadang-kadang teman-teman, kalau dalam kuliah seperti pagi ini, kita harusnya mulai jam 9, tapi karena mahasiswanya datang lebih cepat, jadi kita majukan, ya. 8.40 kita sudah mulai tadi. Lalu nanti kalian 9.15 selesai, ada kuliah lagi 9.30, nanggung 15 menit, ya. Mau kemana, mau ke kantin nih bosan, atau kemana kalian bisa makan student lounge untuk menunggu. AC-nya dingin, lebih dingin dari ruangan ini, ya. Maklum lah, ruangan baru. Kalau ini kan udah 104 tahun ruangannya, ya, gitu. Colokannya banyak, daya listriknya banyak. Yang putih-putih itu daya listrik semua, nggak usah khawatir kehabisan baterai, dan yang pasti wifi-nya kencang, ya. Wifi-nya kencang. Jadi kalau mau download One Piece gitu kan. Enggak, ya, online database yang didownload. Oke. Stetoskop, mikroskop, ya, seperti yang tadi, ya. Nah ini kemarin ada praktek juga, prosedur klinis, ya, kuliah. Jadi belajar untuk nyuntik tangan temennya. Iya ya, pakai pentem ya, pakai pentem. Jadi belajar untuk transfusi, menyuntik dan lain sebagainya. Lalu juga masih ada kuliah biomedis, teman-teman. Saya belum ketemu nih sama mahasiswa ini. Kalau ketemu saya cuma mau tanya satu hal, seberat itu kan kuliahnya? Karena nampaknya lelah sekali. Iya. Lagi apa ini? Hah? Lagi bikin puyer. Ya, lagi bikin puyer. Kenapa kita masih belajar bikin puyer? Bukankah ketika kita sakit kepala kita tinggal keluarin melalui parah? Ketika kita sakit gigi kita tinggal beli Oscar. Ketika kita sakit mah kita tinggal beli Pro. Itu kalian ya yang lain. Kenapa harus bikin kuliah? Kenapa kita beri pengetahuan tentang itu? Karena teman-teman, tidak semua daerah di Indonesia ini yang terpapar obat-obatan warna. Jadi khawatir atau kami mempersiapkan dokter-dokter kami apabila nanti ditugaskan di proses peneliti, kalian bisa membagi bagaimana misalnya satu butir paracetamol mungkin dosisnya tidak untuk 1 orang tapi dibagi untuk 2 orang, gitu, ya. Oke. Kuliah-kuliah lainnya mungkin kalian akan pertama kalinya melihat
dokter-dokter operasi. Ada yang takut darah, fobia terhadap darah, atasi dari sekarang, ya. Karena mau nggak mau kalian akan melihat darah. Nggak lucu kan ketika lagi kuliah, lagi nolongin orang tiba-tiba kalian pingsan. Jadi kalau kalian yang ditolongin ya, seperti itu ya. Oke, ini laboratorium lainnya. Ini hal yang perlu kami sampaikan teman-teman, karena teman-teman juga berasal dari Jakarta. Pasti banyak sekali rekan-rekan dari bimbingan belajar yang menawarkan jasanya ya. Tapi satu hal, apakah boleh? Boleh, itu pribadi masing-masing silakan. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa Universitas Indonesia tidak bekerja sama dengan lembaga bimbingan manapun dalam hal penerimaan mahasiswa baru. Ya, jadi itu mau bimbel boleh silakan, tapi ketika lembaga bimbel tersebut menjanjikan, itu dapat kami kategorikan sebagai hoax, ya, karena nggak ada kerjasama dengan bimbel manapun. Demikian, ya. The next is the next level. Amin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mau ada tanya jawab atau enggak? Tanya boleh. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Semangat bijak gembira, sadar tugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila, dasar negara. Kobarkan semangat kita demi